Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Orang yang nyamain suara azan sama suara anjing, mungkin waktu lahir dia nggak diajanin, tapi digonggongin. Kepada Bapak peluncur dari negeri papan catur yang bikin statement ngawur. Gini loh Pak, saya ini non-muslim dan saya tinggal di samping masjid. Tapi saya tidak pernah sedikit pun merasa terganggu dengan suara azan. Kok Bapak malah bikin statement yang akhirnya menjadi polemik di saat kondisi dan iklim toleransi beragama di negeri ini semakin membaik. Malah membandingkan suara azan dengan lolongan anjing. Saya mau tanya Pak, Bapak ini manusia atau setan? Kok takut dengan suara azan? Satu lagi Pak, Bapak ini Islamnya beneran atau KTP? Kok imannya kayak KW? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat bersandikan syarat menjadikan kita buat, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama umat Islam wilayah Samudra Pasai, Nangro Aceh Darussalam, menyatakan sangat tersinggung dan sangat marah dengan pernyataan Menteri Agama Yakut yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Maka oleh karena demikian, kami desak Presiden Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo, untuk memecat Menteri Agama Yakut dari jabatan Menteri Agama. Jika tidak dipecat, maka kami anggap Jokowi adalah sama dengan Yakut. Yakut adalah musuh kami. Jokowi juga musuh kami. Jika Yakut tidak dipecat dari jabatan Menteri Agama. Kemudian kami desak Kapolri, Bapak Kapolri, untuk segera menangkap Menteri Agama Yakut agar diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.
Republik ini dan juga telah menistakan Islam sehingga terjadi protes demi protes dari umat Islam yang menghabiskan biaya negara, merugikan rakyat. Maka oleh karena demikian, kami mohon kebijaksanaan Bapak Kapolri untuk segera menangkap Menteri Agama Yakut. Jika tidak ditangkap, maka kami anggap rezim ini semuanya sama. Artinya semua mereka mendukung menistakan Islam.